Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari hukum bacaan sakhta. Sebelum kita masuk kepada materi, bagi sahabat Al-Quran yang ingin melihat materi 1 sampai materi 30, akan kita kumpulkan pada playlist yang ada di channel ini. Untuk memudahkan bisa klik link yang ada di atas video ini. Sekarang kita masuk kepada materi sakhta. Sakhta artinya kita melanjutkan bacaan, tapi bacaannya tidak boleh digabung. Kita jedakan dulu 2 harokat atau 2 ketukan, tahan nafas kita. Nafasnya masih nafas yang sebelumnya, kemudian baru kita melanjutkan bacaannya. Itu namanya sakhta. Ini biasanya terjadi ketika kita mewasolkan bacaan. Jadi tahan nafas dulu 2 harokat atau 2 ketukan, baru lanjut. Jadi jeda sementara. Sakhta ini sahabat Al-Quran tujuannya adalah untuk menjaga makna dari ayat yang ada. Jadi contoh pertama coba perhatikan. Walam yaj'al lahu iwajan. Di situ ada hukum bacaan tanwin berjumpa dengan bacaan berikutnya qayyiman. Tanwin berjumpa dengan qaf itu dihukum ikhfa hakiki, dibaca dengung dan samar-samar. Iwajan qayyimah itu bacaan yang seharusnya, tapi di sini tidak boleh langsung digabung. Caranya adalah dia harus dipisah dengan menggunakan sakhta. Nafas kita ditahan dulu 2 ketukan baru sambung. Jadi cara bacanya di sini iwajan kita jadikan mat iwad. Iwaja panjang 2 ketukan, kemudian tahan nafasnya 2 detik atau 2 harokat baru sambung. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Ya, seperti itu cara sambungnya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Jadi seperti itu cara sambungnya kalau kita mewasolkan bacaan. Tapi kalau seandainya kita tidak ingin melanjutkan bacaan, tidak ingin mewasolkan, boleh saja kita berhenti. Itu yang lebih utama. Jadi kita berhenti saja pada akhir ayat 1 pada surah Al-Kahfi ini. Walam yaj'al lahu iwaja. Berhenti, ambil nafas. Qayyiman liyunzira ba'sa. Ini cara kedua, kita berhenti, ambil nafas, baru lanjut. Kalau cara pertama tadi kita berhenti, tahan nafas. Kalau cara kedua kita berhenti tapi ambil nafas. Cara kedua inilah yang lebih diutamakan. Nah, jadi kita berhenti saja, ambil nafas, baru lanjut. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua pada surat Yasin ayat 52. Perhatikan. Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ketika membaca mim marqadina itu juga tidak boleh langsung digabung. Jadi kalau digabung mim marqadina hadza itu enggak boleh. Jadi caranya pakai sakhta untuk menjaga makna dari ayat ini. Jadi kalau kita baca dengan sakhta, ketika membaca mim marqadina, tahan nafas 2 ketukan. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Itu kalau pakai sakhta. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Di nafas yang sebelumnya masih kita sambung dengan bacaan berikut, tapi jeda dulu 2 ketukan. Tapi ada cara kedua sama dengan Al-Kahfi tadi, kita berhenti pada tanda sakhta itu. Itu boleh. Namanya waqaf, berhenti tapi ambil nafas. Kalau sakhta berhenti tahan nafas. Cara kedua berhenti dengan ambil nafas. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Contoh ketiga terdapat di dalam surat Al-Qiyamah ayat 27. Di situ contoh ketiga di dalam surat Al-Qiyamah ayat 27. Di situ juga ada sakhta. Jadi tahan nafas dulu 2 ketukan 2 harokat baru sambung. Wa qila man raqa wa qila man raqa. Itu namanya sakhta. Wa qila man
raqa. Kalau pakai waqaf, wa qila man raqa. Tapi kalau kalimatnya di sini pendek, nggak mungkin kita berhenti, jadi kita pakai sakta saja. Wa qila man raqa. Contoh yang keempat, contoh yang terakhir adalah di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Perhatikan, kalla bal rana ala. Di atas bal itu ada tulisan kecil juga sakta. Nah, jadi kita ketika membacanya juga tahan nafas dulu, 2 ketukan 2 harakat baru sambung. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalau pakai cara kedua dengan cara waqaf atau berhenti, kalla bal, ambil nafasnya, rana ala qulubihim. Tapi di sini karena kalimatnya pendek, berarti kita pakai cara pertama saja, pakai cara sakta, tahan nafas. Kalla bal rana ala qulubihim. Jadi sahabat Al-Quran, inilah 4 sakta yang ada di dalam Al-Quran. Kita wajib pakai sakta ini ketika melanjutkan bacaan. Jadi tidak boleh tidak dipakai ketika mewasalkan bacaan. Jadi sahabat Al-Quran, moga bisa dipahami dan tidak keliru ketika membaca ayat-ayat khusus ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.